Wacana dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilu presiden 2024 makin mengemuka. Meski sebatas isu, dua poros tetap bisa saja masuk perhitungan. Hal ini menyusul belum adanya keputusan bakal calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ini menimbulkan spekulasi yang pernah berkembang atas kemungkinan bergabungnya koalisi Prabowo Subianto dan koalisi Ganjar Pranowo dalam sebuah koalisi besar. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sama-sama menanggapi peluang bila keduanya berduet di Pilpres 2024. Markasnya sebelahan Mas sama Pak Prabowo, terus juga ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo, itu mungkin nggak sih Mas? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Pak Prabowo sama Mas Ganjar nanti di Pilpres seperti apa Pak? Ya Pak. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai. Saya kira itu saja, ya. Terima kasih. Upaya menduetkan Prabowo dan Ganjar seakan memberi kesan bila ada kegamangan poros Prabowo dan Ganjar untuk menghadapi poros Anies Imin. Jika keduanya berada dalam satu gerbong koalisi, ada keyakinan Anies Mohaimin akan mudah dikalahkan dalam satu putaran. Benarkah mengapa poros PDI Perjuangan terus berusaha membuka peluang Prabowo bergabung? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, karena dengan sampai hari ini informasi atau isu terkait hanya ada dua poros di Pilpres 2024 masih kencang. Selain kita akan membahas jikalau benar hal tersebut akan terjadi, kira-kira apa sih strategi di baliknya? Apakah memang khawatir atau langkah upaya menjegal Caimin dan juga Anies Baswedan? Tapi juga kita perlu membahas, kalaulah memang akan berkoalisi, momen yang harus terjadi terlebih dahulu adalah pertemuan sang ketua umum, yakni Megawati dan Prabowo Subianto. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini di Studio TV One, pengamat politik kita Bang Ujang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca, Ya. selamat malam. Kita juga telah tersambung dengan dua elit partai kita, mewakili PDIP sudah ada Pak Jarod dan mewakili Gerindra sudah ada Bapak Wihadi Wianto. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Caca, Kang Baik. Ujang, Mas Wihadi. Sebelum saya ke Pak Wihadi, saya ingin ke Pak Jarod terlebih dahulu. Sebelum kita membahas deh mengenai kemungkinan terbentuknya dua poros, saya mau tanya dulu secara internal, kasakusuk, selentingan yang terjadi di internal. Kira-kira kapan sih atau mungkin apa jangan-jangan dalam waktu dekat ini pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan terjadi? Karena kalau kita telisik lagi nih ya, terakhir 2022 kalau nggak salah pada saat acara Bung Karno ya. Bagaimana Pak Jarod? PD Perjuangan itu membuka komunikasi silaturahim dengan semua elit partai, ya. Jadi kita sangat terbuka untuk membangun komunikasi. Hubungan kita dengan Partai Gerindra juga baik. Hubungan kita dengan PKB juga sangat baik, gitu ya. Jadi komunikasi terjalankan. Dan Ibu Mega sudah menyampaikan bahwa untuk komunikasi politik itu diserahkan terlebih dahulu kepada Mbak Puan Maharani. Karena Mbak Puan itu ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo, sekaligus beliau ketua DPR RI, tentunya beliau berkomunikasi secara intensif dengan para pimpinan dan fraksi-fraksi di DPR. Hubungan kita itu sangat baik. Maka kita harus tetap bangun tali silaturahim ini supaya apa? Supaya pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik, dengan sejuk, ya, dan dengan betul-betul
kita meningkatkan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Jadi kita terbuka, kita tidak pernah menutup pintu untuk berkomunikasi dengan pihak manapun. Dan Mbak Puan sudah menjalankan tugas ini dengan sangat baik. Kemarin misalnya Mbak Puan akrab ya diskusi dengan Mas Dasko ya. Jadi ini tetap komunikasi kita bangun terus-menerus, Caca. Baik, kalau dari Pak Wihadi seperti apa? Apakah Pak Prabowo ini memang mungkin juga ingin sekali ini kemudian kembali berduet di 2024? Pastinya harus ada restu juga ya dari Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega. Pak Wihadi seperti apa? Ya, kalau Pak Prabowo itu kan dari awal dan sampai dengan terakhir semalam mengatakan bahwa mengutamakan persatuan dan kerukunan semuanya. Jadi dalam hal ini, Partai Gerindra dan Pak Prabowo juga itu sangat-sangat mempunyai prinsip bahwa semuanya ini adalah teman, ya kan? Jadi 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Itu selalu menjadi pedoman dari Pak Prabowo. Jadi dan itu pun dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kami, Bapak Prabowo seperti Pak Dasko dan segala macam itu dalam komunikasi dengan Bu Puan, saya kira itu sangat cair di DPR. Jadi saya kira komunikasi juga tetap berjalan antara Gerindra dengan PDIP saat ini, dan dengan PKB pun juga komunikasi masih terjalin di DPR ini. Jadi semuanya saya kira kita semuanya ini menginginkan adanya kedamaian dalam pemilu 2024 ini, ya kan, dengan tanpa kita harus saling menjatuhkan dan sebagainya. Itu kita sama-sama. Dan karena Pak Prabowo juga menekankan bahwa untuk membangun negeri ini tidak bisa sendirian, harus semua pihak harus ikut terlibat untuk membangun negeri ini. Jadi dalam hal ini keterbukaan Pak Prabowo terhadap semua elemen, semua putra-putra bangsa terbaik itu adalah sangat terbuka sekali, dan ini adalah merupakan suatu prinsip kita dalam membangun hubungan antara seluruh partai yang ada di parlemen maupun yang belum di parlemen. Oke, Bang Ujang, Mas Ujang boleh dong ditanggapi, apakah ini kan sekarang memang begitu kencang ya Ganjar dan juga Prabowo akan bersatu. Tapi bagaimanapun juga tetap ini restunya itu harus di tangan Prabowo dan Megawati, harus guyup dulu. Mungkin nggak sih? Ya, saya analisa kemarin misalkan soal Demokrat dulu. Ya. Ketika itu saya analisa, saya bilang kemungkinan Demokrat ke Prabowo. Kenapa tidak ke PDIP? Karena belum ada islah, belum ada rekonsiliasi antara Bu Mega dengan Pak SBY ketika itu. Nah, ketika pertanyaan Mbak Caca mengatakan harus ada restu, ya kan, Pak Prabowo, Bu Mega, iya. Harus ketemu dulu, baru dibicarakan koalisi. Kenapa? Personality, pertemuan personal itu atau emosional itu menjadi penting dalam konteks berkoalisi. Jadi kalau hatinya sudah ketemu, maka koalisi itu akan mudah. Tetapi kalau hatinya jauh, sulit untuk bisa berkoalisi. Oleh karena itu, kalau ada peleburan, saya mengatakan ini sebenarnya isu yang bukan isu ya, skema lama, skema tahun lalu. Itu proposal juga yang dibicarakan oleh Pak Jokowi, langsung di media, Pak Surya Paloh juga, yang dulu ingin tadi menyatukan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Nah, kalau hari ini isu itu muncul kembali, sebenarnya bukan sesuatu kebetulan, memang sudah ada desain lama gitu bahwa ada formulasi untuk bisa 2 poros, ada formulasi untuk bisa menyatukan antara 2 kekuatan ini. Jadi ini skema lama sebenarnya yang muncul kembali. Oke, mungkin sekarang saya tanya karena ini kan perwakilan dari partai politik. Sempat ada yang mengatakan bahwa kalau mau guyup secara komunikasi antara 2 partai PDIP dan Gerindra ini harus matching dulu. Sebenarnya ada masalah tidak sih selain kita membahas, kita singkat, mungkin kita sedikit urai ya bahwa tidak ke ketua umum tapi ke partai. Kira-kira jikalau partai ini berkoalisi pemirsa, apakah masih memungkinkan terjadi dan siapa yang mengalah, siapa yang jadi capres dan siapa yang menjadi cawapres? Sesaat lagi.
Kalau kita membahas mengenai siapa yang kemudian nanti akan mempertemukan Megawati dan juga Prabowo, pastinya publik berpikir bahwa yang jadi sosok penentu adalah Jokowi. Sehingga memang itu yang akan saya bahas di dialog malam hari ini. Langsung saya tanyakan kepada narasumber saya, mungkin saya ke Pak Jarod terlebih dahulu. Pak, sebenarnya secara internal dalam beberapa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dengan kader-kader, pernah tidak sih mungkin nama Prabowo disebut-sebut ini? Karena banyak publik berpikir bahwa yang jadi mediator penentu pertemuan ini adalah pastinya Pak Jokowi. Jadi koalisi ini terbentuk adalah restu dari Jokowi dan Megawati juga ini. Bagaimana Pak Jarod? Caca, hubungan Ibu Mega sama Pak Jokowi itu kan sudah sangat lama ya. Sudah kayak seperti keluarga sejak di Solo ya. Ketika jadi wali kota Solo ya. Kemudian di Jakarta ketika jadi gubernur, dan kemudian 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kita itu seperti satu keluarga besar antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati ya. Dan beliau secara intensif untuk bertemu, berkomunikasi, bersilaturahim. Tentu saja ya di dalam bersilaturahim ini yang dipikirkan adalah bagaimana masa depan Indonesia ini. Apa tantangan Indonesia ke depan? Bagaimana percepatan kita bisa mewujudkan Indonesia maju, bagaimana kita bisa mengatasi kemiskinan, bagaimana kita bisa mewujudkan kedaulatan pangan, bagaimana kita bisa menurunkan tingkat stunting, ya, persoalan-persoalan kebangsaan, ya, kenegaraan ini pasti dibicarakan dengan sangat baik. Ibu Mega juga sering bisa memberikan masukan kepada Pak Jokowi, misalnya tentang stunting. Itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Termasuk mereka masukan bagaimana kita menghadapi krisis pangan, dan Ibu Mega perintahkan pada seluruh kader untuk bisa menanam 10 tanaman pendamping beras. Itu dilakukan terus. Tentang terkait dengan yang kamu tanyakan, itu memang kami belum pernah mendengar. Tapi prinsipnya kalau untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara, untuk kepentingan tegaknya ideologi Pancasila dan NKRI, dan kemudian untuk kepentingan bagaimana kita bisa membangun persatuan di antara seluruh warga bangsa, itu pasti akan menjadi porsi pembicaraan di antara kedua beliau ini. Oke. Jadi biasanya selalu sangat-sangat cair ya. Oke. Jadi itu. Kemudian ini masanya kan masih sangat lama, masih lama lah 1 bulan lagi ya. Sehingga komunikasi itu tetap dijalin secara terus-menerus dan sangat baik. Oke, Pak Wihadi, sudah ada bocoran ini, apa yang dikatakan oleh Jokowi tampaknya selalu didengar oleh Ibu Megawati. Kalaulah mungkin dibisikin sedikit dari Pak Jokowi, ayolah berkoalisi demi kepentingan, kebersamaan, keguyupan, maukah kira-kira Pak Prabowo bagaimana? Meskipun sekarang Gerindra di atas angin ya, Pak Wihadi. Jadi begini, Gerindra ini kan saat ini sudah berkoalisi dengan Golkar, dengan PAN, dan juga dengan Demokrat. Semalam sudah mendeklarasikan. Terus kemudian juga ada dari beberapa partai yang non-parlemen seperti PBB, terus kemudian Gelora, dan juga Garuda. Artinya Pak Prabowo sudah mempunyai koalisi, tentunya segala sesuatu keputusan ke depannya itu tetap harus melibatkan koalisi, karena bagaimanapun juga tidak bisa diputuskan sendiri oleh Pak Prabowo, karena dalam hal ini kan koalisi ini sudah terbentuk dan kita sekarang ini sudah konsentrasi bagaimana kita membentuk program-program ke depannya untuk pemilihan presiden tahun 2024. Jadi segala sesuatu yang akan diputuskan tentunya melalui melalui daripada pembicaraan dengan para koalisi. Jadi saya kira tidak bisa Pak Prabowo sendiri yang memutuskan dalam hal ini. Kalau menyangkut mengenai masalah hal-hal yang memang harus diputuskan oleh partai koalisi, yang harus ada kebersamaan di sini. Jadi kita menunjukkan bahwa kita saat ini memang sudah tidak solid, dan kita segala sesuatunya kita akan sangat terbuka kepada partai koalisi kita. Oke, Bang Ujang, tolong dong ditanggapi juga bahwa kalau memang ini poros ini terbentuk, memang kunciannya itu di Jokowi. Jokowi yang menjadi penyambung komunikasi antara kedua partai ini. Ya, saya meyakini itu ya, karena
Pak Jokowi kan selain kader PDIP, beliau ada presiden. Presiden itu bagaimanapun dia punya kuasa juga, bisa berkomunikasi ya kan dengan partai politik. Bahkan banyak juga Pak Jokowi tanda petik ya berkontribusi dalam jalannya koalisi saat ini terbentuk begitu. Oleh karena itu saya meyakini hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati yang dulu juga bagus ya kan sekarang agak sulit ketemu gitu ya. Ya bisa ketemu dalam politik. Politik itu kan soal kepentingan. Jadi kalau kepentingannya sama akan ketemu, kalau beda ya akan menjadi lawan. Nah, dalam menghadapi 2024 nanti apakah mungkin gitu ya bahwa skema peleburan itu terjadi? Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Ya memang skalanya masih 50-50, 50%. Bahkan kalau saya lebih analisa lebih jauh gitu ya, kenapa itu bisa memungkinkan? Tentu walau dulu skemanya begini, tadi yang saya awal ceritakan Mbak Caca bahwa ada skema 2 poros, lalu skemanya adalah pasangan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, ya kan? Maka kalau ini ada komunikasi yang baik antara Pak Prabowo, Bu Megawati dan Pak Jokowi, ada 3 tokoh ya yang bisa bermusyawarah, saya yakin bisa gitu. Tapi memang saya sih menginginkan dari dulu Mbak Caca, kita ingin ya kalau bisa 3 poros lah. Kenapa? Agar masyarakat diberikan banyak pilihan, lalu agar masyarakat juga ya tidak terjadi polarisasi. Kita tidak mengulang lagi 2019 yang lalu. Kalau Mas Ujang sendiri melihatnya kalau ini berkoalisi, siapa sih jadi capres dan cawapresnya? Nah, itu kalau jadi pertanyaan. kita lihat pernyataannya Mbak Puan gitu ya di media, saya ngutip saja, ya bisa saja Pak Ganjar jadi cawapres, katanya itu pengataan itu kan, jadi ini clear. Tapi kan tidak tahu negonya seperti apa gitu. Nanti kita akan dikalkulasi secara matang. Nah, makanya saya mengatakan apakah Pak Prabowo misalkan mau jadi cawapres kan agak berat, agak sulit. Kenapa sulit? Apa karena kalau memang saya gini, popularitas? skema saya ya, ini pandangan subjektif saya ya. Kalau ini melebur, saya sih membacanya, analisanya ke depan aja. Misalkan begini, kenapa ini agak PDIP itu agak gampang dalam konteks menghadapi Prabowo? Karena yang ditakutkan oleh PDIP, mohon maaf ya, adalah pasangan Prabowo Gibran. Ini kan bisa memecah belah. Nah, oleh karena itu ya ini yang menjadi pada saya sih melihatnya begitu. Pak Jarod, apakah betul seperti itu? Diamini poros ini karena lebih takut Prabowo Gibran ini. Wah, PDIP bisa kalah. Bagaimana? Jadi begini Caca ya. PD Perjuangan itu ya menghormatilah seluruh bakal calon presiden semuanya ya. Dan kita juga siap 3 poros, 3 calon kita siap, 2 poros kita juga siap ya. Tetapi yang perlu kita tegaskan adalah keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mencalonkan Pak Ganjar itu sudah bulat sebagai calon presiden, kan gitu ya. Jadi sudah bulat. Siapa nanti calon pendamping wakilnya? Nah ini lagi dibicarakan, lagi dikaji secara mendalam, dievaluasi, dipilah-pilah dan seterusnya. Kemudian Kang Ujang, masih mungkin tidak misalnya ya itu akan terjadi di akhir-akhir gitu, justru PKB akan kembali. Apakah dia cintanya berseri kembali ke Gerindra atau PKB kemudian karena surveinya turun terus begitu ya, kemudian mikir daripada begitu oke lah kita akan gabung ya, cinta lama berseri kembali ke Gerindra atau PKB gabung ke PD Perjuangan, kan gitu kan? Karena PKB itu di Jawa Timur, Mas Wihadi ini dari Jawa Timur, itu artinya di sana kepanjangannya diplesetkan Partai Konconi Banteng, kan gitu misalnya. Itu bisa terjadi loh, ya. Kenapa? Karena waktu deklarasi di Surabaya, kalau saya melihatnya itu masih tukar cincin pertunangan, akad nikahnya belum. Akad nikahnya ketika daftar ke KPU. Ketika di KPU pun itu juga melalui proses juga, sah tidak. Ada verifikasi administrasi, kemudian ada psikotes, ada kemudian tes kesehatan dan seterusnya. Demikian juga Pak Prabowo, kan gitu kan semuanya. Jadi oleh sebab itu di dalam jangka waktu yang cukup, ini marilah kita membangun komunikasi yang baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa, sekali lagi betul Mas Wihadi, membangun bangsa kita ini sendiri-sendiri. Ini harus bersama. Ya. Meskipun, meskipun sistem kita itu presidensial, tetapi presiden terpilih itu harus bisa didukung secara
bagus, secara Baik. kuat di parlemen. Gitu. Baik, nanti sesaat lagi kita perlu membahas pemirsa, jikalau memang dua poros terbentuk atau Ganjar dan Prabowo bersatu, kira-kira ini karena apa? Apakah jangan-jangan ada beberapa survei bahkan juga anggapan bahwa saat ini poros perubahan sedang di atas angin, sedang disukai masyarakat pemirsa, supaya menjegal Amin atau Anies dan Caimin dibentuklah koalisi Ganjar Prabowo sesaat lagi. Ya, sebelum saya ke Pak Wihadi, mungkin saya ingin ke Bang Ujang terlebih dahulu. Kalau di atas kertas lewat survei nasional, contohnya adalah LSI dan juga lembaga survei, poros berkelanjutan dikatakan menang telak 60%. Tapi Amin atau Anies dan juga Caimin punya survei sendiri, belum tentu, kami juga besar. Sebenarnya apakah ini juga kekhawatiran dari Gerindra dan juga PDIP, daripada ambil resiko ya sudah berkoalisi saja. Karena kekhawatiran poros perubahan tadi. Ya, saya sih meyakini itu ada, tetapi kecil ya. Kenapa? Ya, analisa kita mengatakan bahwa Caimin juga bisa jadi kuda Troya gitu. Jadi tadi Pak Jarod mengatakan jangan lupa loh Caimin bisa kembali gitu ya, apakah nanti ke Pak Prabowo ya kan ataukah ke PDIP. Nah, itu artinya tanda-tanda. Ini semua belum fix, belum final gitu ya. Artinya masuknya Cak Imin ke Anies itu bukan berarti memperkuat sebenarnya. Kalau bahasanya memperlemah. Oleh karena itu kalau ada kekhawatiran Anies menguat, ya itu juga harus ya kita lihat lebih dalam lagi. Nah, dulu ketika Anies awal-awal muncul itu memang saya lihat di bawah kuat. Tetapi kan lawan Anies itu kan memotong. Banyak memotong, banyak melemahkan sehingga tadi disurvei gitu kan tetap nomor 3. Bisa jadi memang survei internal mereka dianggap kuat, tetapi ada banyak faktor yang membuat juga tadi Anies bisa lemah, misalkan faktor Cak Imin. Saya sudah kemarin menganalisa, memberi masukan juga kepada salah satu tokoh PKB, saya bilang Cak Imin agak sulit juga mengambil suara Jawa Timur. Misalkan ada 3 faktor, pertama PBNU-nya netral, yang kedua Gus Duriannya tidak dukung Cak Imin, yang ketiga misalkan Depak juga tidak mendukung, jadi itu pun agak sulit, makanya surveinya kan kecil. Nah itu maksud saya dalam konteks itu kekhawatiran kubu Prabowo, kubu Pak Jokowi bahwa Anies kuat itu saya rasa sangat kecil ya. Gitu. Tapi mungkin pertanyaan sederhana atau pragmatis dari masyarakat, saya tanyakan kepada Pak Wihadi. Kalau nggak takut, kenapa elit partai dari Gerindra sendiri, bahkan juga Pak Prabowo, jawabannya selalu abu-abu mengenai hanya 2 poros. Kenapa bilang tidak tetap 3 poros? Apa jangan-jangan memang takut dengan Amin, Caimin dan juga Anies, Pak Wihadi? Enggak lah. Jadi gini, kita ini kan semangatnya adalah persatuan. Jadi kalau ditanya mengenai masalah 2 poros atau 3 poros, tapi apapun yang namanya adanya suatu bersatu untuk adanya suatu persatuan dan persatuan semuanya, maka semuanya akan menjawab bahwa itu bisa aja mungkin terjadi. Karena memang kita ini semuanya berpikir bahwa kita janganlah kita ini pemilu ini membuat kita terpecah-pecah. Jadi kita menginginkan pemilu ini kita bersatu. Jadi kalau saat ini memang apa yang terjadi sebelum pendaftaran seperti rekan-rekan Pak Jarod tadi mengenai masalah bahwa kita masih tunangan atau apapun segala macam belum ada kesepakatan, belum ada resmi kita mendaftar ke KPU, itu kan kemungkinan ada pembicaraan-pembicaraan itu bisa dilakukan. Yang saya katakan tadi bahwa kita ini semuanya cair kok. Kita ini dalam komunikasi antar partai ini kita setiap saat bisa berkomunikasi kok. Tidak ada kita ini setelah kita ini beda koalisi terus kita ini tidak pernah berkomunikasi. Enggak juga. Kita semuanya elit partai semua masih berkomunikasi dengan baik, ya kan? Dan inilah yang dinamakan bahwa kita ini kontestasi ini ada kontestasi yang fair play. Artinya kita semuanya tahu bahwa ini adalah kontestasi yang dimana untuk menentukan pemimpin nasional ke depannya. Dan ini adalah semuanya
dengan ketenangan dan juga dengan kesatuan kita menentukan, ini adalah rakyat nanti akan menentukan. Jadi kalau kekhawatiran terus kemudian apakah ini menjadi dua poros, kenapa tidak, jawabannya tidak dan segala macam. Nah, kita kan masih memang belum mendaftar ke KPU. Baik. Jadi ini kan satu hal yang memang bisa semuanya pembicaraan-pembicaraan itu ada. Tetapi mesti diingat bahwa kita sudah berkoalisi. Segala sesuatu keputusan tentunya kita akan bicarakan dengan koalisi kita. Baik, ya. Sekarang saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, lebih lama mungkin PDIP menggaungkan dua poros dibandingkan Gerindra ya? Apa jangan-jangan memang PDIP tahu kekurangan Ganjar, punya kelemahan di Jabar, punya kelemahan di Jatim, bahkan kemarin dialog di Yogyakarta langsung digeruduk netizen tuh dengan pernyataannya. Ya udah, karena tahu kekurangan Pak Ganjar ya sudahlah supaya menang dua poros saja, begitukah? Enggak juga. Tadi saya sampaikan juga ya, mau dua poros kayak tiga poros kayak yang diinginkan oleh kita semua, PD Perjuangan dan seluruh bangsa Indonesia tentunya, kalau misalnya Pilpres itu bisa dua kekuatan, itu pasti satu putaran selesai. Kalau satu putaran selesai, itu banyak manfaat-manfaat yang diperoleh oleh bangsa ini. Satu, anggarannya kita bisa efisienkan 18 triliun. Yang kedua, proses konsolidasi pasca Pilpres itu bisa semakin cepat. Karena bulan Februari sudah bisa diketahui siapa pemenangnya. Sehingga masa kurang 8 bulan berakhirnya Pak Jokowi itu akan lebih efektif untuk dilakukan misalnya komunikasi politik, kemudian konsolidasi demokrasi pasca Pilpres. Ini sangat produktif. Itu aja. Tetapi prinsipnya bagi PD Perjuangan kami yakin betul dengan figur Mas Ganjar gitu ya, kita entah itu 2 pasang atau 3 pasang, kita siap untuk berjuang maksimal kalau bisa 1 putaran selesai. Yang diuntungkan apa? Bangsa kita ini. Jadi 3 poros pun itu bisa 1 putaran, 2 poros pun itu pasti 1 putaran. Itu yang dipikirkan. Bukan masalah ego, kemudian ketakutan, kekhawatiran dari PD Perjuangan, tidak. Kami yakin dengan rekam jejak Mas Ganjar ya, dengan dukungan keluarga yang full, dengan stamina Mas Ganjar, dengan ide-idenya yang segar, dengan komunikasi yang baik, kemudian didukung oleh infrastruktur partai yang kuat, kami yakin, serta komunikasi yang baik. Tetapi di dalam membangun bangsa ini sekali lagi kita tidak bisa sendirian. Di dalam sistem presidensial supaya kuat seperti sekarang masanya Pak Jokowi itu harus juga didukung oleh parlemen yang kuat. Tadi betul Mas Wiyati sampaikan bahwa meskipun sekarang sudah terjadi misalkan ya ada berbagai macam poros, hubungan komunikasi antar kita ini baik, sangat cair. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam demokrasi, di dalam Pilpres itu berkompetisi itu boleh, tetapi jangan sampai ya terjadi polarisasi. Kalau polarisasi itu bisa 3 pasang bisa polarisasi, 2 pasang bisa polarisasi, tergantung beberapa faktor. 1 misalnya faktor kedewasaan politik. Politik dari para kandidat untuk siap menang dan siap kalah. 2, jangan gunakan politisasi identitas ya. Kalau ini dilakukan maka akan terjadi pembelahan. 3, penyelenggara pemilu itu harus jujur, harus adil, dan harus tegas. Ya, jadi kalau menurut saya jangan pernah ada kekhawatiran ada polarisasi, entah 3, entah 2, tergantung kedewasaan politik kita semua, gitu loh ya. Tadi Pak Wihadi juga menyampaikan, biarkan rakyat yang bisa menentukan pilihan. Siapa yang terbaik untuk bisa memimpin Indonesia 274 juta dan kemudian mampu mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi itu harus dihargai. Oke. Jadi begitu Caca. Ya, sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya, khususnya Bang Ujang, bahwa kalaulah memang mau 2 poros, kenapa tidak dari awal? Apa jangan-jangan partai pemenang besarnya koalisi belum menentukan pemenang Pilpres 2024 antara Gerindra dan PDIP? Siapa yang paling takut kalah? Sesaat lagi.
Sekarang saya ke Bang Ujang terlebih dahulu ya. Ini kenapa sih masih abu-abu partai untuk dua poros? Padahal PDIP partai pemenang, Gerindra koalisinya besar. Apa jangan-jangan masih ada kemungkinan kalah juga dari dua partai ini? Begini Mbak Caca, kan peta kekuatan kan hampir sama ya. Oke. Surveinya itu nggak jauh-jauh, margin error kan kekuatan tiga capres ini dalam elektabilitas gitu. Oleh karena itu ya akan saling mengalahkan lah dalam konteks itu. Nah oleh karena itu saya ada dua bacaan lah dalam konteks kenapa tadi ingin menyatukan dua kekuatan besar ya antara PDIP dengan katakanlah Gerindra CS begitu. Nah saya melihat bisa jadi yang pertama ya tadi saya analisa di depan di awal bahwa ada kekhawatiran Prabowo Gibran. Ini juga bisa memecah PDIP bagaimanapun. Walaupun PDIP pede ya kan tanpa Jokowi apapun dengan Jokowi gitu kan. Pak Masinton mengatakan ya PDIP pede. Tetapi itu juga menjadi satu harga diri partai gitu kan, itu menjadi persoalan. Yang kedua tadi bisa juga lawan politik yang saya katakan ada dua yang tadi dianggap lemah tapi di sisi yang lain bisa juga kuat gitu loh. Karena begini biasanya Anies katakanlah yang dianggap tadi saya bilang berpasangan Cak Imin bisa jadi kuda Troya, tapi di saat yang sama juga bisa menjadi musuh yang bisa dianggap kuat. Karena biasanya gini survei yang ketiga besar terus Anies itu memungkinkan dia untuk bisa naik kalau ada isu tertentu ya kan yang menguntungkan Anies. Oleh karena itu ya dalam konteks berkoalisi ya tadi skema dua pasangan itu yang mungkin didorong-dorong selain dari proposal lama Pak Jokowi ya yang ingin memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, di sisi yang lain tadi bahwa ya tentu dinamika perkembangan politik sekarang ini kan cair. Segala kemungkinan bisa jadi yang kuat bisa juga tetap kuat, bisa juga turun. Yang lemah bisa juga jadi kuat. Tergantung isu ke depan apa yang akan bisa momentum yang bisa diambil oleh capres itu. Kan begini, politik itu kan berdasarkan momentum isu ya dan dinamika yang terjadi ke depan. Oleh karena itu format koalisinya tadi masih dinamis, masih cair, memungkinkan untuk bisa 2 atau 3 pasangan calon. Tetapi kalau tadi PDIP, partai pemenang iya. Lalu juga Gerindra juga dengan koalisi saat ini juga cukup besar ya kalau teman-teman media mengatakan cukup gemuk. Tetapi kan semua ini kan belum jadi nih, belum final Mbak Caca. Semuanya masih mungkin bisa bergeser, berubah dan lain sebagainya. Oleh karena itu skema pasangan 3 poros maupun 2 poros itu memungkinkan begitu. Oke, kalau kita lihat simulasi dari hasil survei LIC DNIJA ya, kalau Ganjar Prabowo bersatu bisa dikatakan menang telak 60,0%. Sementara Amin hanya 20% pemirsa. Kemudian kita lihat lagi ini ada survei lagi bahwa jika Pak Prabowo Ganjar lebih besar 64 di survei LIC DNIJA, Anies Muhaimin atau Amin hanya 20,6%. Itu artinya nggak usah usaha besar akan menang telak ya seperti itu. Tapi mungkin saya tanyakan kepada Pak Wihadi. Pak Wihadi, sebenarnya Pak Prabowo ini masih minat berpasangan dengan Gibran tidak sih? Karena sampai dengan saat ini kan memang masih terkatung-katung juga masalah umur, masalah restu, bagaimana? Segala sesuatu cawapres yang menjadi kandidat itu tetap nanti akan menjadi pemikiran-pemikiran ke depannya oleh partai-partai koalisi. Karena partai koalisi kita kan sudah bertambah dengan Demokrat. Nah tentunya kandidat-kandidat dari calon wakil presiden tentunya menjadi pertimbangan yang akan ditentukan nanti. Nah khusus untuk Gibran memang adalah seorang anak muda yang berprestasi. Dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang memang cukup bagus untuk menjadi cawapres. Tetapi dalam hal ini tentunya tidak bisa kita tentukan begitu saja karena ini semuanya terkait kepada partai koalisi. Jadi kembali lagi bahwa Pak Prabowo tentu akan menentukan daripada cawapresnya itu adalah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh partai-partai koalisi yang sudah terbentuk saat ini. Jadi saya kira hal-hal seperti itu tetap menjadi kandidat yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo nantinya. Jadi tapi tentunya itu ditentukan oleh partai koalisi. Gitu. Oke. Kalau Pak Prabowo, kalau pasangannya tepat, kemungkinan besar untuk menang dikatakan oleh lembaga survei ada. Tapi untuk Pak Ganjar di sini Pak Jarod agak sulit, siapapun pasangannya dikatakan sulit untuk menang karena popularitas Ganjar tidak sebaik Jokowi pada saat dulu. Bagaimana? Mbak Caca, itu survei kan bulan September, ya. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang. Ini kita kurang 143 hari lagi Pilpres. Yang kedua,
Pak Ganjar itu baru dideklarasikan itu 21 April. Jadi masih baru ya. Diputuskan oleh Bu Mega 21 April. Tetapi kita lihat memang kita akui bahwa Pak Ganjar tingkat popularitasnya masih belum maksimal. Karena baru 6 bulan, kan gitu kan. Pak Prabowo memang tingkat popularitasnya tinggi. Karena beliau sudah 15 tahun, kan gitu ya, terus menerus, jadi wajar. Tetapi kami melihat juga bahwa Pak Ganjar itu ada tren. Kalau dari survei kita lihat trennya itu naik. Trennya naik terus ya. Dan kita akan lebih ya mensosialisasikan Pak Ganjar supaya tingkat popularitasnya itu paling tidak itu menyamai Pak Prabowo. Sehingga tingkat elektabilitasnya otomatis itu akan naik. Jadi sekali lagi kita menghargai survei, tapi bagi kami survei itu pengetahuan, bukan patokan. Karena sifatnya sangat dinamis, gitu kan? Sangat dinamis, jadi sangat fluktuatif. Jadi waktu masih sangat panjang. Segala macam kemungkinan masih bisa terjadi di dalam perpolitikan Indonesia ini. Sampai dengan nanti pendaftaran di KPU dan dinyatakan sah pasangan itu memenuhi syarat untuk bersaing. Dan marilah kita nanti bersaing secara sehat. Kita tunjukkan ya kan masing-masing figur ini. Karena ya terus terang saja kemudian ini kalau pilpres itu kan tergantung pada figur ya. Lebih banyak yang dijual. Nah, figurnya ini yang nanti akan kita persaingkan. Oke, tapi jadi tampaknya gitu. ini ya singkat saja, tapi dari Gerindra dan PDIP punya ego. Kira-kira bisa bersatu tidak sih? Atau mungkin kayaknya 3 poros deh ini. Bagaimana Bang Ujang? Ya kalau saya kepentingannya 3 poros, tapi apakah bisa bersatu? Di politik serba bisa. Ya pasti harus ada yang mengalah. Kalau tidak ya 3 poros. Saya meyakini kalau tadi Pak Prabowo ketemu, Bu Mega ketemu dan dengan Pak Jokowi ketemu bisa meyakinkan bahwa itu 2 poros. Tapi rakyat Indonesia menunggu 3 poros lah kira-kira begitu Mbak Caca. Baik, terima kasih Bang Ujang, terima Sama-sama, kasih Mbak Pak Caca. Jarod, terima kasih Pak Wihadi. Nanti kita akan tunggu ya pemirsa ya bagaimana apakah memang 2 poros atau 3 poros.